Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Wahas TV channel. I'm happy to see you again. How are you doing today? Are you doing fine? Great. Halo anak-anakku, gimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Ya, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Okay student, before starting the lesson, let's pray together. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pray, begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, student. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang stating purpose atau intention. Setelah pembelajaran ini, saya berharap kalian dapat mengerti bagaimana mengungkapkan stating purpose dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, yuk kita ikuti materi berikut ini. Stating purpose, intention, bahasa Inggris kelas 9, semester 1 oleh Bambang Kustriadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke materi inti, mari kita baca dulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi inti. KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. KI 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua, kompetensi dasar. 3.2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that, disagreement. 4.2. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang ketiga yaitu indikator. Menentukan unsur kebahasaan to, in order to, dan so that sesuai dengan konteks dengan benar. Menulis kata to, in order to, dan so that dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan to, in order to, dan so that dengan benar. Menulis kata to, in order to,
dan so that dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat. Melakukan dialog sederhana dengan menggunakan kata to, in order to, dan so that dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat. Apa itu stating purpose atau intention? Stating purpose atau intention adalah expression yang digunakan untuk menyatakan tujuan atau niat. Ada 3 jenis kata atau frase yang bisa digunakan untuk menyatakan purpose atau intention, yaitu to, in order to, dan so that. To di sini bisa diartikan untuk, in order to, agar atau supaya, so that, sehingga. Gimana anak-anak? Apa sudah ingat arti-arti dari conjunction berikut ini? Berikut adalah pattern atau polanya. Kita lihat di sini ada pola dan contoh. Kalimat pertama menggunakan kata atau conjunction to. Diawali dengan clause. Clause atau klausa adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi untuk polanya yaitu clause ditambah to ditambah kata kerja bentuk pertama atau be. Untuk contoh pertama yaitu kalimat nominal yang terdiri dari clause ditambah to ditambah be ditambah adjective. Contoh, we should eat nutritious food to be healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar sehat. Kalimat yang kedua yaitu kalimat verbal yang terdiri dari clause ditambah to ditambah verb atau kata kerja. Contoh, we should eat nutritious food to stay healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar tetap sehat. Pola yang kedua yaitu menggunakan pola clause in order to ditambah verb one atau be. Contoh, we should eat nutritious food in order to be healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar sehat. Yang kedua, we should eat nutritious food in order to stay healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar tetap sehat. Untuk pola yang ketiga yaitu menggunakan kata so that. Jadi clause yang diikuti dengan so that dan setelah so that diikuti dengan subjek dan modal ditambah dengan kata kerja yang pertama atau be. Contoh, I will go by car so that I can reach your house soon. Saya akan pergi naik mobil sehingga saya akan sampai ke rumahmu segera.
Atau yang kedua, I will go by car so that I can be there soon. Saya akan pergi naik mobil sehingga saya bisa sampai ke sana segera. Gimana jelas anak-anak? Conclusion, kesimpulannya. Untuk kata to atau in order to diikuti dengan kata kerja pertama atau be. Untuk kata so that diikuti dengan subjek kata kerja atau be. Nah, kali tadi kita belajar tentang menyatakan maksud dan tujuan. Sekarang kita belajar bagaimana menanyakan tujuan atau maksud yang di sini menggunakan kata what for. Jadi ada dua pola untuk menyatakan asking purpose dan intention. Yang pertama adalah what for ditambah dengan yes no question. Yes no question di sini adalah kata yang diawali dengan atau kata tanya yang diawali dengan do, does atau modal ditambah subjek. Contoh, what for do you study? Do you study adalah yes no question. What for does Naira take English course? What for should we eat healthy food? Untuk pola yang kedua yaitu what for ditambah dengan yes no question ditambah for. What for do you study for? What for does Naira take English course for? What for should we eat healthy food for? Nah, ini adalah contoh dialog. Naira, what for do you eat nutritious food, Aru? Aru, in order to stay healthy. In order to stay healthy adalah jawaban pendek. Untuk jawaban panjangnya adalah I eat nutritious food in order to stay healthy. Contoh dialog yang kedua adalah Haidar, Akila, what should you study harder for? Akila, so that I can pass the exam with good result. Jawaban panjangnya adalah I should study harder so that I can pass the exam with good result. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang stating intention atau purpose. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ini ada tugas bagi kalian. Coba dilihat tugasnya ya. Isilah tempat yang kosong dengan to, in order to, or so that. Ini ada 10 pertanyaan. Kalian tulis, kemudian kalian isi dengan to, in order to, atau so that.
jelas ya. Jangan lupa dikerjakan soalnya, kemudian dikumpulkan. Okay, student, I think that's all the lesson of today. I hope you enjoy it. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini mengenai stating purpose. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima alam tanalladhi yanfauna wajidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Baik anak-anak, tetap ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.